Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang membandingkan set dan mengklasifikasikan pengembangan kognitif matematika. Perkenalkan anggota kelompok kami, yakni ada Noldianto Eliezer Mail dengan NIM akhir 198, saya Nafisa Firdaus dengan 213, dan Eka Putri Febrianti dengan NIM akhir 256. Membandingkan dan mengklasifikasi adalah keterampilan dasar berpikir matematis yang penting bagi perkembangan kognitif anak usia dini. Pengalaman langsung anak dalam mencocokkan, mengelompokkan, dan mengurutkan objek membantu mereka memahami konsep bilangan, pola, serta hubungan kuantitatif. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak secara alami melalui tahapan yang memungkinkan mereka memahami perbandingan dan mengelompokkan. Nah, menurut Vygotsky menambahkan bahwa bimbingan sosial memainkan peran penting dalam mempercepat perkembangan kognitif ini. Keterampilan ini adalah dasar untuk pemahaman konsep-konsep matematika yang lebih abstrak seperti pengukuran dan perhitungan. Nah, selanjutnya ada tujuan. Berfokus pada bagaimana proses membandingkan dan mengklasifikasikan mendukung pengembangan kognitif, serta bagaimana aktivitas-aktivitas ini membangun dasar pemikiran logis dan analitis. Menilai efektivitas pengajaran matematika yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa efektif metode pengajaran terstruktur dalam membantu anak-anak menguasai keterampilan ini dan dampaknya terhadap perkembangan kemampuan kognitif mereka. Pengertian membandingkan, mengklasifikasi, dan set. Membandingkan atau comparing, proses mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek atau kelompok objek. Misalnya, membandingkan dua buah apel untuk menentukan mana yang lebih besar atau yang lebih manis. Yang kedua yakni mengklasifikasi atau classifying, kemampuan untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu seperti warna, ukuran, atau fungsi. Contohnya, anak mengelompokkan mainan berdasarkan kategorinya, misal kendaraan atau hewan. Nah, ini untuk yang terakhir, yakni set, kumpulan objek yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya set benda berwarna merah atau set objek berkaki 4, dan pemahaman tentang konsep set membantu anak menyusun informasi dan mengenali pola. Menurut pendapat para ahli, yang pertama ada menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, anak-anak berkembang melalui tahap praoperasional hingga tahap konkret operasional. Dalam tahap ini, mereka mulai mengembangkan keterampilan membandingkan dan mengklasifikasikan. Piaget percaya bahwa pengelompokan dan perbandingan adalah bagian penting dari pemahaman logika matematika. Yang berikut menurut Jerome Brunner. Menurut Jerome Brunner, pembelajaran matematika harus mengikuti 3 tahap representasi, antara lain enaktif atau berbasis pengalaman langsung, ikonik atau berbasis gambar, dan simbolik atau berbasis simbol. Yang berikut menurut Vygotsky, keterampilan ini berkembang melalui interaksi sosial dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Anak-anak dapat lebih cepat memahami konsep membandingkan dan mengklasifikasikan. Ini sesuai dengan konsepnya tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut Howard Gardner, dalam teori kecerdasan majemuk, keterampilan membandingkan dan mengklasifikasikan termasuk dalam kecerdasan logika matematis. Gardner menekankan bahwa setiap anak belajar dengan cara yang berbeda. Beberapa lebih cocok dengan pendekatan logis, sementara yang lain mungkin membutuhkan pendekatan visual atau manipulatif. Yang berikut menurut Zoltan Dienes sendiri menyatakan bahwa penggunaan manipulatif fisik dalam pembelajaran matematika sangat penting, aktivitas konkret. Yang berikutnya ada syarat memperkenalkan, membandingkan, dan mengklasifikasikan.
Penting untuk memahami tahap perkembangan kognitif anak sebelum memperkenalkan konsep membandingkan dan mengklasifikasikan. Anak dalam tahap konkret operasional antara 7-11 tahun lebih siap memahami konsep ini. Syaratnya antara lain yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, interaksi sosial dan penggunaan objek nyata. Contoh kegiatan untuk anak usia 0-8 tahun, yaitu permainan Simon Says untuk anak usia 4-5 tahun. Instruksi dalam permainan ini dapat mencakup perintah untuk mengelompokkan atau membandingkan objek berdasarkan kriteria tertentu, seperti dari warna atau bentuk. Ini membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan dan mengelompokkan objek secara logis. Stimulasi untuk setiap usia, yaitu yang dimulai dari usia 2-4 tahun. Anak-anak mulai mampu mengelompokkan objek berdasarkan suatu karakteristik sederhana seperti warna atau bentuk. Dan selanjutnya ada usia 5-7 tahun, yaitu anak mulai dapat mengelompokkan objek berdasarkan lebih dari satu kriteria. Misalnya mengelompokkan blok berdasarkan warna dan ukuran secara bersamaan. Dan yang terakhir ada usia 7-8 tahun, yaitu anak-anak pada usia ini mampu memahami konsep set yang lebih kompleks seperti mengelompokkan objek yang memiliki dua atau lebih atribut yang sama. Misalnya benda warna merah dan berbentuk bulat. Metode evaluasi, yaitu secara observasi langsung, bagaimana anak membandingkan dan mengklasifikasi objek secara langsung. Yang kedua adalah wawancara. Setelah kegiatan, tanyakan kepada anak ini membantu mengevaluasi pemahaman dan alasan dibalik tindakan mereka. Dan yang ketiga ada kuis. Memberikan soal-soal yang meminta anak untuk membandingkan dua set objek atau mengklasifikasikan beberapa objek berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir ada penilaian portofolio, yaitu mengumpulkan hasil kerja anak selama periode tertentu untuk melihat perkembangan keterampilan mereka dalam membandingkan dan mengklasifikasikan. Kesimpulan, membandingkan set dan mengklasifikasikan adalah keterampilan dasar yang sangat penting dalam pengembangan logika dan pemahaman matematika pada anak usia dini. Teori dari ahli seperti Piaget, Vygotsky, Brunner, Yenes, dan Gretner menekankan bahwa keterampilan ini harus diperkenalkan sesuai dengan tahap perkembangan anak dan melalui aktivitas yang melibatkan interaksi sosial dan pengalaman langsung.